wabarakatuh. Halo Sobat Satlantas Polres Nganjuk, kembali lagi bersama kita di podcast Ompolantas Nganjuk. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Pak Warji. Iya. Oke, tema kita pada hari ini ialah Ops Zebra yang bertemakan tertib berlalu lintas guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang presisi. Ngomong-ngomong tentang Kamsel Tipcar Lantas yang presisi ini ya, ini kita kan mempunyai ahlinya dan Kanit Kamsel. Di sini sobat-sobat Polantas pengen mengerti nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan tertib berlalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas itu sendiri? Terima kasih Bu Ajeng. Iya. Jadi tertib berlalu lintas itu tidak lepas dari etika berlalu lintas. Jadi pada saat kita berkendara di jalan raya, kita juga harus menghormati pengguna jalan yang lainnya. Meskipun itu cuma pengguna jalan yang jalan kaki atau mungkin yang menggunakan jalan untuk keperluan lainnya, yang memuat barang atau mungkin yang sedang menurunkan barang atau yang sedang parkir, itu juga harus dihormati. Itulah makanya untuk sobat podcast seharusnya kita harus saling menghormati dengan tetap menerapkan etika tertib berlalu lintas. Barangkali demikian Bu Ajeng. Iya. Menurut Pak Warji sendiri nih, kira-kira masyarakat ini perlu ditertibkan lagi nggak sih? Apalagi dalam masalah hal menghormati. Saya minta satu contohnya, misalnya kejadian apa yang dalam hal ini orang tidak tertib atau tidak beretika dalam berlalu lintas. Sebenarnya saya yakin pada dasarnya semua orang itu pengennya tertib, Ya. pengennya dihormati orang lain, pengennya menghormati orang lain. Tetapi kita sebagai petugas Satlantas Polres Nganjuk barangkali tidak ada salahnya dan kita diharuskan untuk selalu mengingatkan. Utamanya yaitu tertib dalam menggunakan helm, tertib mungkin dalam mengangkut kendaraan atau berboncengan tidak lebih dari satu orang, kemudian tetap menjaga jarak atau menjaga kecepatan, bagaimana cara parkir yang baik, tidak boleh parkir di depan rumahnya orang, di tikungan, di jembatan. Barangkali seperti itu harus kita ingatkan secara terus-menerus Bu Ajeng kepada masyarakat kita. Mungkin dengan mengingatkan terus, masyarakat kita akan semakin tertib sehingga juga bisa menghindari dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Gitu Bu Ajeng. Oke. Oh iya Pak Warji, ini tambahan saya sempat melihatnya, kita sempat viral ya polisi saya. Bisa mungkin dijelaskan lagi apakah polisi saya itu dalam artian ini menertibkan masyarakat itu sampai menakuti masyarakat yang lainnya? Oh iya, terima kasih. Polisi saya adalah program dari Satlantas Polres Nganjuk yang kebetulan itu ide murni dari Satlantas Polres Nganjuk yang mendapat dukungan penuh dari Pak Kapolres, Pak Boy Jackson. Katanya idenya Bapak ini, Iya, asli idenya betul, Bapak polisi betul. saya. Tapi polisi saya artinya apa sih? Polisi saya itu polisi yang humanis, Bu Ajeng. Humanis ya. Oh, Polisi yang oke. humanis. Jadi memang kita selain ibaratnya menindak atau dengan cara represif, kita juga melakukan sosialisasi dengan cara yang humanis, dengan cara menegur baik-baik kepada masyarakat, mengajak kita sama-sama untuk menyadari kewajiban dan hak kita atau kepentingan kita masing-masing dengan cara yang sopan. Kalau polisi saya, karena ini ciri khas Nganjuk, kebetulan di dalam polisi saya itu sendiri kita berusaha untuk tidak menjaga jarak dengan masyarakat Nganjuk. Kita gunakan alat transportasi berupa motor yang disebut Bapak itu Astuti, Astrea 73. Itu kayaknya ini ya, otentik sekali ya. Iya, betul. Itu tujuannya untuk supaya kita benar-benar dekat dengan masyarakat. Okay. Kita awali dengan senyum, sapa, salam. Kita selalu kita upayakan untuk menggunakan bahasa daerah yang ciri khas Nganjuk, Bu Ajeng. Ya. Bahasa Jawa kromo inggilnya itu ya. Ya nggak inggil sekali, cuma ya itu bahasanya orang Nganjuk seperti itu. Kita tetap sopan, kita tetap mengucapkan salam, dan terakhirnya kita upayakan untuk selalu berjabat tangan. Ini juga nih Sobat Polantas mau nanya,
Kira-kira siapa sih yang sering kena tegur sama polisi saya? Polisi saya saat ini kita menegur baik roda 2 maupun roda 4 Bu Ajeng. Jadi utamanya kan saat ini di Nganjuk itu baru saja diterapkan yaitu jalur satu arah, utamanya di arah pelosok sampai ke alun-alun. Itu banyak sekali yang mohon maaf ibu-ibu atau mungkin adik-adik, bapak-bapak yang masih melanggar rambu lalu lintas. Jadi melanggar arah, salah arah gitu. Dari pelosok ke alun-alun kan satu arah. Itu Ya, ada yang jalan juga ke ada. selatan. Alasannya macam-macam, katanya rumah saya dekat Pak, seperti itu. Gitu ya. Iya. Tapi polisi saya menyampaikan dan menegur mereka secara humanis. Iya, iya. Nah, keren sekali nih ya sobat ya. Oke, sobat Polantas, di sini saya akan memberitahukan bahwasanya pada saat Opzebra ini kita memiliki 7 prioritas pelanggaran. Boleh saya sebutkan sebentar? Iya, silakan. Pak Wardi, ya, yang pertama adalah pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendaraan, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, dan pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan safety belt. Kemudian ada pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol. Yang keenam, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus, dan yang terakhir ada pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan. Demikian itu Pak Wajid, 7 prioritas pelanggaran yang kita laksanakan pada saat Opzebra tahun 2022. Dan Sobat Polantas juga kegiatan ini akan diselenggarakan dari mulai tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2022. Kira-kira kita ngomongin apa lagi ya Pak Warji ya? Iya, jadi saya tambahkan aja. Oke. Jadi kalau Opzebra ini dilaksanakan tanggal 3 sampai 16 Oktober 2022. Jadi untuk warga Nganjuk kira-kira sekiranya mulai sekarang ya harus mempersiapkan diri untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm, dan jangan melanggar aturan lalu lintas. Barang itu guys. Oke. Pak Warji, nanti Sobat Polantas bingung nih, apakah hanya Opzebra aja kita harus tertib berlalu lintas? Ya tentu tidak. Enggak, karena ya. karena tertib berlalu lintas itu sebenarnya kalau kita pahami itu bukan untuk orang lain, bukan hanya untuk orang lain, begitu aja lah ya. Karena untuk diri kita sendiri juga. Bagaimana kalau sebagaimana kita ketahui ya, dalam bulan Januari sampai dengan saat ini aja mungkin angka kecelakaan lalu lintas itu lebih dari 100 yang meninggal dunia Bu Ajeng. Luar biasa. Itu khusus di luar Nganjuk. Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Kan sayang sekali ya, kita yang sudah berupaya untuk belajar keras meraih cita-cita, tapi kita harus gagal dalam meraih cita-cita gara-gara kecelakaan lalu lintas. Jadi di situ jangan sampai kita beranggapan bahwa patuh lalu lintas atau tertib lalu lintas itu untuk kepentingan diri sendiri saja, karena orang lain pun terkadang kita sudah tertib, orang lain tiba-tiba nyelonong atau dia yang melanggar lalu lintas sehingga terjadi kecelakaan. Demikian. Jadi itu ya tadi pesan dari Bapak Kanit Kamsel sendiri, kita meskipun kita memawas diri, kadang orang lain yang tidak mawas diri. Jadi memang tertib berlalu lintas itu memang harus ditertibkan kepada semua orang ya. Terakhir Pak Warji, kira-kira apa harapannya dalam pelaksanaan Opzebra ini untuk khususnya wilayah Kabupaten Nganjuk? Ya, kalau Opzebra ini kita tidak berharap bahwa hasil tilangnya banyak atau apa. Jangan ya, justru jangan sampai ya. Kita berharap tilang itu sekecil-kecilnya, tapi kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas itu semakin bertambah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya, insya Allah semoga Opzebra di tahun 2022 ini khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk berjalan dengan lancar, dan kita sama-sama mengajak kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Sekian Sobat Polantas, kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.